Puji Tuhan, selamat pagi Shalom. Saya ingin membacakan dari buku Renungan Air Hidup dengan tema reputasi baik di mata banyak orang. Kisah Rasul 6 ayat 3 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Melayani Tuhan adalah pekerjaan yang sangat mulia, dan itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena tugas melayani Tuhan adalah mulia, maka kita yang sudah dipercaya Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan dimanapun berada dan apapun bentuknya, tidak boleh mengerjakan tugas tersebut sekehendak sendiri atau asal-asalan. Itulah sebabnya Rasul Paulus sangat berhati-hati dalam memilih dan menetapkan orang-orang yang hendak dipercaya untuk melayani jemaat Tuhan. Secara kuantitas atau ditinjau dari jumlahnya, orang-orang yang telah bertobat dan dipercaya kepada Yesus Kristus memang sangat banyak. Namun tidak semua orang layak dan bisa dipilih menjadi mitra kerja di ladang Tuhan. Akhirnya dari sekian banyak orang yang mengikut Kristus, hanya 7 orang saja yang dipilih dan dipercaya untuk mengemban tugas sebagai pelayan Tuhan. Rasul Paulus menyatakan syarat utama untuk menjadi pelayan Tuhan adalah terkenal baik dan penuh Roh Kudus. Terkenal baik berbicara tentang reputasi seseorang di mata orang lain atau nama baik. Ada tertulis, "Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas." Amsal 22 ayat 1. Terkenal baik berarti memiliki kehidupan yang bisa dijadikan panutan atau teladan. Sebagaimana Paulus nasihatkan kepada Timotius, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." 1 Timotius 4 ayat 12. Ini menjadi PR yang tidak mudah lagi bagi para pelayan Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, marilah kita terlebih dahulu menjaga hidup kita dengan sungguh-sungguh, sebab hidup kita ini seperti surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Jika kita masih hidup dengan cara-cara hidup dunia dan tidak menghasilkan buah-buah pertobatan, sia-sialah pelayanan kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Jangan sampai keberadaan kita sebagai pelayan Tuhan malah menjadi batu sandungan bagi orang lain alias tak bisa menjadi berkat. Jangan sampai keberadaan kita sebagai pelayan Tuhan malah menjadi batu sandungan bagi orang lain alias tak bisa menjadi berkat. Puji Tuhan, penekanan hari ini kita sebagai pelayan Tuhan, mari kita akan tetap jaga reputasi nama baik kita. Karena orang-orang yang punya reputasi, dia sudah bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Seperti Timotius, ya, dia seorang anak muda, tapi dia sudah bisa menjadikan teladan, ya. Dan kita percaya siapapun kita, baik kita yang masih muda, ya, yang sudah lansia, yang mungkin masih remaja, jadilah engkau, ya, pribadi-pribadi yang memiliki reputasi yang baik, nama yang baik. Dan ketika kita punya reputasi yang baik, maka pelayanan kita akan semakin maksimal. Tuhan memberkati. Kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki nama baik. Bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami, tapi semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Buat pekerjaan Tuhan, berkati sepanjang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan berkati.